Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami memasuki minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, melalui masa Advent ini menjadi sebuah masa untuk kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut Natal pada tahun ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, setiap kali kami menghampiri sabda-Mu, biarlah kami datang dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kami datang dengan hati yang lapar, yang haus akan Tuhan dan firman. Motivasi kami bukan sekedar kami bertambah banyak tahu tentang iman Kristen. Tetapi lebih daripada itu adalah supaya makin hari kami makin diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami, tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami praktekkan secara nyata di dalam hidup sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menghampiri sabda Tuhan dengan sikap hati yang demikian, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan edisi yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia yang diterbitkan tahun 2023. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia." Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pandemi COVID-19 saudara, di Amerika Serikat yang mayoritas beragama Kristen itu pernah diadakan sebuah survei. Nah survei itu saudara mengatakan bahwa di hari-hari Minggu yang rutin, itu ada 18% dari orang-orang Kristen di Amerika yang setiap minggu rutin datang beribadah ke gereja. Nah tetapi saudara, menjelang Natal, mulai dari minggu pertama, minggu kedua, Desember saudara sampai dengan Natal, maka angka ini melonjak dari 18% menjadi 47% dari orang-orang Kristen di Amerika saudara datang beribadah ke gereja.
Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu survei di Indonesia, ini adalah survei di Amerika sebelum masa pandemi COVID-19. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan saya rindu semua kita yang hadir pada saat ini, saudara. Kita ini bukan tergolong sebagai orang-orang Kristen pohon terang, yang baru muncul ada di gereja ketika pohon terang dipasang di gereja, tetapi nanti ketika pohon terang itu dicabut dari gereja, maka kita tidak lagi muncul di gereja. Kapan kita muncul lagi di gereja? Nanti tahun depan ketika pohon terang dipasang lagi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan Desember ini, mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan Natal yang kita ikuti. Natal di gereja aja ada begitu banyak, saudara. Natal komisi-komisi, Natal bidang-bidang, Natal persekutuan. Mungkin saudara juga di bulan Desember ini menghadiri Natal kelompok arisan, Natal kantor, karyawan, dan seterusnya. Ada puluhan kali mungkin selama bulan Desember ini kita merayakan perayaan-perayaan Natal, saudara. Tetapi jangan pernah lupa kita terkoneksi dengan perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan Natal, tidak otomatis engkau dan saya terkoneksi secara rohani dengan pribadi Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya melalui Natal ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa terkoneksi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, saudara, tetapi tidak terkoneksi dengan Yesus Kristus. Kita bisa terkoneksi dengan acara dan kemeriahan Natal, tetapi tidak terkoneksi dengan pribadi Yesus Kristus. Natal itu sebenarnya fokusnya, saudara, adalah transformasi. Bagaimana hidup kita makin hari makin diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Natal itu fokusnya bukan sekedar sebuah selebrasi. Tentu tidak salah, saudara, kita mengikuti perayaan-perayaan Natal, karena kalau kita memperhatikan prinsip yang diajarkan Alkitab, Alkitab juga memberikan perintah kepada kita untuk merayakan, untuk melakukan selebrasi, berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan yang sebenarnya tujuan daripada selebrasi atau perayaan itu adalah kita merayakan, kita mengingat, kita mengagungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita tidak boleh berhenti menjadi orang Kristen yang hanya sibuk, yang berfokus kepada selebrasi, perayaan demi perayaan, tetapi kita mengabaikan hal yang esensial, yang Tuhan lebih peduli, yang Tuhan ingin lihat di dalam hidupmu dan hidupku. Apakah kita ini makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan? Jangan sampai saudara kita ini menjadi orang yang suka menyembah Tuhan di gereja, suka ikut perayaan-perayaan di gereja, tetapi kita tidak suka hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara kita menjadi orang Kristen yang hanya sibuk dengan kemasan luar, dengan bungkusan luar. Tentu itu tidak salah, saudara, tetapi jangan sampai kita melupakan ada sesuatu hal yang esensial yang Tuhan inginkan, yaitu supaya kita menjadi manusia yang makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Perayaan-perayaan keagamaan semeriah apapun, sesukacita apapun, segembira apapun, kalau itu saudara hanya berhenti hanya kepada sebuah selebrasi, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa sebelum engkau dan saya menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara membaca ayat yang ke-43 sampai dengan ke-51, bagian firman Tuhan ini sebenarnya menceritakan tentang murid mula-mula pada saat itu, yaitu Filipus dan Nathanael, yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang mengubahkan hidup mereka. Perjumpaan secara rohani inilah saudara yang membuat mereka mengikut Yesus, melayani Yesus, dan menyerahkan hidup mereka bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Filipus saudara menceritakan kepada Nathanael
bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus Sang Mesias. Mesias yang dinantikan berabad-abad oleh orang-orang Yahudi, saudara. Maka menarik sekali respons daripada Nathanael terhadap berita yang dibawa oleh Filipus ini, saudara. Nathanael dia tidak gembira, Nathanael tidak bersukacita. Justru ketika Filipus berkata, aku sudah berjumpa dengan Mesias, aku berjumpa dengan Yesus Kristus. Maka respons dari Nathanael adalah dia justru skeptik, dia justru meragukan, dia justru mempertanyakan berita yang dibawa oleh Filipus ini, saudara. Nah, saudara-saudara, kita menemukan paling tidak, saudara, ada dua alasan yang sangat mendasar mengapa Nathanael justru meragukan berita daripada Filipus ini, sehingga Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Yang pertama, saudara, kalau kita melihat catatan-catatan yang ada di dalam Taurat Musa, maupun juga ketika kita melihat, saudara, kitab-kitab para nabi, ketika kita membaca seluruh perjanjian lama yang merupakan kitab suci orang Yahudi, maka saudara tidak akan pernah menemukan istilah seperti ini, Mesias dari Nazaret. Enggak pernah, saudara, menemukan istilah itu. Yang ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi adalah bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, sehingga saudara, berdasarkan alasan inilah makanya Nathanael itu ragu-ragu, benar enggak Filipus ini mengaku-ngaku bertemu dengan Sang Mesias itu dengan mengatakan bahwa aku bertemu dengan Mesias anak Yusuf dari Nazaret. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami bahwa Yesus memang dilahirkan di Bethlehem. Tetapi mulai dari masa kanak-kanak sampai dengan remaja, sampai dengan usia 30 tahun, saudara, sebelum Yesus memulai pelayanannya sebagai Mesias di tengah-tengah dunia ini, Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi dari 33,5 tahun kurang lebih Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagian besar dari masa hidup Yesus itu dihabiskan di Nazaret. Lalu yang kedua, saudara, kenapa Nathanael ragu-ragu, skeptik, tidak percaya bahwa Filipus sudah berjumpa dengan Sang Mesias itu? Alasan yang kedua dikatakan di dalam bagian ini, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Saudara-saudara, Nazaret itu adalah sebuah desa yang sangat kecil, saudara. Luasnya pada saat itu hanya kurang lebih 60 hektar. Dan menurut para ahli di abad pertama pada saat itu, jumlah penduduk di desa Nazaret itu kurang dari 500 orang. Saudara-saudara, kota Solo ini itu luasnya kurang lebih 4.600 hektar. 4.600 hektar. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kecilnya Nazaret itu yang luasnya hanya 60 hektar. Jadi kita tahu, saudara, bahwa Nazaret itu bukanlah sebuah kota pusat bisnis, bukan kota pusat perdagangan, bukan kota pusat pendidikan, bukan kota pusat keagamaan seperti Yerusalem di mata orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Nazaret itu adalah sebuah desa yang sangat terpencil, yang dipandang remeh, dianggap sebuah tempat yang tidak signifikan, tidak pernah ada orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang memberikan pengaruh di tengah-tengah dunia ini yang berasal dari Nazaret. Nah, saudara-saudara, berdasarkan dua alasan inilah sehingga Nathanael itu meragukan berita yang disampaikan oleh Filipus. Tetapi menarik, saudara, ketika Nathanael meragukan Yesus Kristus di dalam bagian ini dia tidak tersinggung, dia tidak marah, saudara, tetapi justru Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, lihatlah, ini adalah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang Yesus lakukan adalah Yesus justru memuji, Yesus justru menyatakan bahwa Nathanael adalah seorang Yahudi yang betul-betul tulus mencari Allah. Seorang Israel yang betul-betul tulus beribadah kepada Allah.
Saudara-saudara, apa yang Yesus sampaikan di sini, saudara, sebenarnya itu bukan sebuah basa-basi. Yang Yesus sampaikan dengan kalimat ini ketika dia mengapresiasi daripada Natanael, bukanlah sebuah sikap untuk mengambil hati daripada Natanael. Bukan juga sebuah sanjungan atau pujian yang berlebihan. Kadang-kadang kan kita, saudara, jujur memuji orang itu bisa cuma basa-basi doang. Ya, kadang-kadang kita memuji orang itu tidak tulus. Kadang-kadang kita memuji orang terlalu melebih-lebihkan. Bukan, saudara. Yesus, saya percaya dia betul-betul mengenal siapa Natanael pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus memuji Natanael, inilah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael terkejut. Natanael begitu takjub dan dia berkata, bagaimana mungkin engkau mengenal aku? Dan selanjutnya pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, Natanael, sesungguhnya sebelum engkau bertemu dengan aku sudah melihat engkau berada di bawah pohon ara. Mendengar hal itu, saudara, Natanael kembali terkejut, takjub. Bagaimana mungkin sosok pribadi ini, dia tahu di mana saya berada, sebelum saya melakukan aktivitas dan kegiatan perjumpaan dengan Yesus ini, dia tahu di mana saya berada dan apa yang saya lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan Yesus ini sebenarnya, saudara, ingin memberikan sebuah prinsip rohani kepada kita, yaitu apa? Bahwa Yesus ingin menyatakan dirinya, bahwa dia bukan sekedar manusia biasa. Yesus Kristus ingin menyatakan dirinya kepada Natanael, bahwa dia bukan sekedar rabi atau guru Yahudi atau nabi biasa, tetapi dia adalah Allah yang maha tahu, yang mengenal luar dan dalam dari diri Natanael. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini, saudara, kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengenal dan mengerti diri kita dengan sempurna lebih daripada siapapun. Tuhan itu tahu apa yang menjadi motif-motif yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi keluh kesah di dalam diri kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan di dalam diri kita. Tuhan itu juga tahu ada dosa-dosa yang mungkin kita sembunyikan, yang kita tutupi dari orang-orang yang terdekat dari hadapan kita. Tuhan itu tahu, saudara. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, yang mengenal diri kita dengan sempurna. Saudara-saudara, kalau kita sadar dan betul-betul memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir di dalam seluruh kehidupan kita, saudara, maka kita tidak akan hidup bermain-main sembarangan dengan anugerah Tuhan. Banyak orang bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, ketika berada di keramaian seperti ini. Banyak orang bisa melakukan apa yang baik, yang benar ketika berada di ruang publik. Tetapi yang menjadi ujian bagi integritas kita adalah, apakah kita tetap bisa melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika tidak ada seorang pun melihat kita. Ketika kita tidak dilihat oleh suami kita, tidak dilihat oleh istri kita, tidak dilihat oleh anak-anak kita. Apakah kita tetap melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan? Saudara-saudara, di Amerika Serikat itu pernah diadakan sebuah survei, saudara. Surveinya adalah pada jam berapa orang-orang Kristen di Amerika biasanya mengakses atau melihat situs-situs porno. Saudara bisa tahu jawabannya, jam berapa biasanya orang-orang Amerika melihat situs-situs porno, saudara? Menarik sekali jawabannya, saudara, hasil survei ini. Orang-orang Amerika melihat situs-situs porno itu, saudara, bukan jam 11 malam, bukan jam 12 malam, tengah malam, bukan jam 1 dini hari pada kondisi orang sepi, bukan, saudara. Tetapi situs-situs porno itu banyak diakses, banyak dilihat oleh orang-orang di Amerika. Justru di antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore.
Apa arti daripada hasil survei ini? Artinya adalah situs-situs porno itu justru dilihat pada jam-jam sibuk, pada jam-jam efektif kerja. Ya memang saudara ada juga orang yang kerjanya malam, shift malam ya saudara. Tetapi pada umumnya ya orang kuliah itu kan pagi sampai siang atau sampai sore. Orang kerja itu pagi sampai sore. Dan inilah yang terjadi saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita juga diingatkan saudara bahwa kemahatauan daripada Tuhan Yesus yang mengenal diri kita dengan sempurna itu merupakan sebuah penghiburan bagi kita, di mana kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu bahasa tetesan air mata kita. Tetapi di satu pihak, kemahatauan tentang Tuhan Yesus itu juga mengingatkan kepada kita untuk kita tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saudara dengan gadget kita? Apa yang kita lakukan dengan handphone kita? Mungkin suami kita tidak melihat, mungkin istri kita tidak melihat, mungkin anak-anak kita tidak melihat. Tetapi apakah kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan? Karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang Maha Tahu, yang mengenal diri kita dengan sempurna. Manusia bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak pernah bisa kita bohongi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudara, hal apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-50 ini, saudara, seolah-olah Tuhan Yesus itu kalau saya ungkapkan di dalam bahasa yang bebas, berkata seperti ini kepada Nathanael. Engkau percaya kepadaku, engkau takjub, engkau kagum, karena aku tahu isi hatimu. Engkau takjub dan kagum kepadaku dan percaya kepadaku, karena aku tahu apa yang engkau lakukan dan di mana engkau berada, yaitu di bawah pohon ara sebelum engkau bertemu dengan aku. Dan selanjutnya Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan menyaksikan dan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang engkau saksikan pada saat ini. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan engkau akan melihat dan menyaksikan hal-hal yang besar lebih daripada yang kamu lihat pada saat ini? Saudara-saudara, ketika Nathanael memutuskan untuk percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, mengikut Yesus seumur hidupnya, maka saudara, Nathanael melihat kuasa, kemuliaan Allah yang menyertai pelayanan Yesus. Nathanael melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang berdosa, bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, meneduhkan angin ribut, hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. Itulah hal-hal yang dilihat oleh Nathanael. Dan puncak daripada semuanya itu adalah saudara, Nathanael pada akhirnya menjadi salah satu dari murid-murid Yesus yang merupakan saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-51 ini, Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia ini. Saudara-saudara, bagian ini yang Yesus katakan di ayat 51 ini, sebenarnya Yesus menghubungkan hal ini dengan Kejadian pasal 28. Kalau saudara baca, saudara, di situ diceritakan bahwa Yakub itu ketika dia bermimpi, dia melihat ada tangga yang menghubungkan antara bumi dan langit. Ada tangga yang menghubungkan antara bumi dan surga. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga tersebut. Sehingga saudara kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ke-28 itu,
Yakub begitu terpukau, begitu takjub dengan mimpi itu, dan dia berkata, sungguh ini adalah merupakan pintu gerbang surga. Saudara-saudara, apa arti dan maksud daripada ayat 51 ini yang menjadi tema kita di dalam khotbah pada hari ini? Melalui ayat 51 ini, saudara, Yesus Kristus ingin mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya penghubung, tangga yang menghubungkan antara bumi dan surga. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang menjadi mediator, yang menjadi pengantara, yang memungkinkan untuk manusia berdosa bisa datang menghampiri Allah yang Maha Suci. Saudara-saudara, melalui ayat 51 ini, saudara, kita diingatkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tercerai dari Allah, saudara, maka antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa, itu ada jurang pemisah yang begitu dalam, yang tidak mungkin terseberangi, saudara. Dan jurang yang dalam ini dimediasi. Yesus Kristus menjadi jembatan penghubung antara keduanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa betul-betul meresponi kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu dengan benar, saudara, kalau kita belum menyadari betapa seriusnya masalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, besar kecilnya sebuah masalah itu paling tidak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, apa dampak atau akibat yang dihasilkan oleh masalah itu? Lalu yang kedua, saudara, besar kecilnya sebuah masalah itu juga ditentukan siapa yang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan ilustrasi untuk memahami kebenaran rohani ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, mana yang lebih serius kita punya jerawat di muka kita dengan kita menderita kanker stadium 4? Mana yang lebih serius, saudara? Mana yang lebih berat? Dampak atau akibat yang dihasilkan? Jelas, saudara, bahwa yang lebih berat itu adalah kanker. Kenapa? Karena kanker itu bisa membawa kita kepada kematian. Tetapi kalau kita punya jerawat, ya mohon maaf saudara, saya tidak menyindir saudara yang punya jerawat, ya. Kalau kita punya jerawat, saudara, memang betul ya, kalau kita punya jerawat ada beberapa di wajah kita, itu sangat mengganggu penampilan kita, mengganggu self image kita juga, harga diri kita, mungkin kita bisa minder ya, orang ngeliatin saya ini ngeliatin apa ya, ngeliatin jerawat saya, begitu. Tapi saudara, sebanyak-banyaknya jerawat yang ada di muka kita, saya belum pernah seumur hidup saya mendengar ada orang yang meninggal gara-gara jerawatnya nggak sembuh-sembuh, saudara. Tapi saya cukup sering mendengar ada orang yang meninggal oleh karena kanker yang dialami, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa kanker itu jauh lebih serius dari akibat dan dampak yang dihasilkan dari jerawat yang kita punya di wajah kita. Lalu yang kedua, saudara, siapa yang harus turun tangan untuk menyelesaikannya? Kalau kita punya jerawat di wajah kita, kalau kita ada obat yang tepat, cukup, saudara. Dengan obat itu nggak perlu ke dokter, kita mungkin bisa sembuh. Atau mungkin kalau kita sudah coba banyak obat, saudara, tidak sembuh-sembuh juga jerawat kita mungkin datang ke dokter spesialis kulit dan dia akan melakukan analisa dan memberikan obat yang tepat sesuai dengan kondisi kulit kita. Kemungkinan besar pasti sembuh, saudara. Tetapi kalau yang namanya kanker, umumnya kanker, saudara, itu tidak cukup ditangani oleh satu dokter spesialis. Biasanya yang menangani kanker itu lebih daripada satu dokter spesialis. Kenapa? Karena kanker itu bisa menjalar ke berbagai wilayah. Penanganannya lebih kompleks, melibatkan dokter spesialis lebih banyak. Saudara-saudara, contoh lain, saudara-saudara yang tinggal di perumahan misalnya. Biasanya kalau di perumahan itu, kita itu kan ada bayar iuran kebersihan dan iuran keamanan. Kalau misalnya saudara ada warga yang 4 bulan
tidak bayar iuran keamanan dan iuran kebersihan, dan tidak memberitahu kepada pengurus kenapa dia tidak bayar. Nah, untuk menangani masalah ini, nggak perlu camat harus turun tangan. Betul nggak? Nggak perlu Kapolda harus turun tangan menangani masalah ini. Cukup pengurus perumahan atau RT RW dari perumahan setempat menemui orang yang tidak bayar iuran ini. Kenapa ya? Ada masalah atau lupa atau karena apa? Tetapi saudara, kalau ada sebuah masalah di perumahan saudara, Kapolda sampai datang loh ke perumahan saudara. Itu menunjukkan ada masalah yang sangat serius. Ada masalah yang besar. Bisa jadi teroris itu ada di perumahan saudara sehingga dia datang ke sana, atau minimal saudara mobil daripada istri Kapolda yang parkir di perumahan saudara hilang di situ sehingga dia datang. Jadi saudara, siapa yang turun tangan menyelesaikan sebuah masalah itu menunjukkan besar kecilnya, serius atau tidaknya masalah itu. Saudara-saudara, berkaitan dengan masalah dosa. Dosa menghasilkan dampak akibat kerusakan yang luar biasa. Dosa itu saudara merusak relasi kita dengan Allah. Dosa itu merusak relasi kita dengan sesama. Dosa itu juga yang membuat kita ini tidak harmonis dengan diri kita sendiri. Dosa juga saudara yang membuat kita ini tidak harmonis dengan alam ciptaan, dengan lingkungan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa menceraikan kita dari Allah. Dosalah yang membuat kita saudara sering kali mengeluh kepada Tuhan. Dosalah yang membuat kita saudara tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali kita ini hanya datang kepada Tuhan kalau dalam kondisi emergensi. Kalau dalam kondisi gawat darurat. Tetapi ketika kita hidup lancar, ketika segala sesuatu oke, kita merasa kurang butuh Tuhan di dalam hidup ini. Kalaupun kita berdoa kepada Tuhan, doa itu hanya sekedar sebuah basa-basi. Tidak lahir dari hati yang betul-betul mencari dan bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, dosalah saudara yang membuat kita ini hidup tidak takut akan Allah. Dosalah yang membuat kita ini hidup berdasarkan standar-standar kita sendiri. Dosalah yang membuat kita ini hidup hanya berpusat dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Dampak lain dari dosa, saudara, dosalah yang menceraikan kita dari sesama kita. Kita bisa saling iri hati satu dengan yang lain. Kita bisa saling memfitnah. Kita bisa saling menjelekkan. Kita bisa saling menuding. Kita bisa saling bertengkar satu dengan yang lain. Karena apa? Karena dosa yang menceraikan kita dari sesama kita. Dan kadang-kadang saudara, kita itu lebih suka mengevaluasi orang lain daripada mengevaluasi diri kita sendiri. Kita melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan kacamata pembesar. Tetapi kita melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri dengan kacamata pengecil. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena dosa merusak relasi kita dengan sesama manusia. Dosa juga, saudara, yang membuat diri kita ini tidak harmonis dengan diri sendiri. Yang membuat gambar diri kita ini rusak. Yang membuat self-image kita ini tercemar oleh kata dosa. Seringkali saudara kita ini melihat keberhargaan diri kita, kemuliaan diri kita, kebermaknaan diri kita. Termasuk juga keberhargaan dan kemuliaan diri orang lain. Bukan oleh karena orang itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita melihat keberhargaan dan kemuliaan diri kita dan kemuliaan orang lain. Bukan oleh karena orang itu adalah orang yang ditebus, yang diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak Allah yang dihargai dan yang dihormati oleh Tuhan. Bukan, saudara. Bukankah seringkali kita melihat keberhargaan, kebermaknaan diri kita, self-image kita itu dibangun misalnya di dalam kaitan apa? I am what I have. Saya adalah apa yang saya punya. Makin bermerek sepatu saya, makin mahal jam tangan saya, makin mahal sepatu saya, makin mahal mobil saya, kita rasanya makin bernilai tinggi. Kita merasa makin dihormati orang. Kita membeli barang, saudara, bukan lagi pertimbangannya pada fungsi, tetapi lebih kepada gengsi. Kita membeli barang tidak lagi pertimbangannya kepada kebutuhan, tetapi semata-mata keinginan.
Padahal kita tahu apa yang menjadi keinginan kita itu tidak selalu itu merupakan kebutuhan kita. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh beli sepatu mahal. Tidak boleh beli gadget mahal. Tidak boleh beli mobil mahal. Tapi apakah kita menjadikan semuanya itu sebagai nilai diri kita? Mungkin semua kita yang hadir di tempat ini tidak ada yang menggunakan susuk untuk menimbulkan aura seolah harga diri kita makin meningkat. Mungkin saudara, saya percaya kita nggak ada pakai susuk di tempat ini. Tapi jangan-jangan saudara, kita menjadikan handphone kita menjadikan sepatu kita menjadikan jam tangan kita menjadikan baju kita menjadikan mobil kita. Itu semacam susuk di mana kita membangun rasa percaya diri kita, nilai diri kita berdasarkan atribut-atribut fisik itu. Semua itu baik saudara, tetapi jangan pernah lupa semua itu hanyalah sarana penunjang kehidupan, bukan tujuan akhir daripada hidup itu sendiri. Kita perlu waspada, I am what I have. Gambar diri yang telah rusak oleh karena dosa. Lalu yang kedua, saudara, seringkali kita juga memiliki self-image yang salah. Yaitu apa? Kita membangun kebermaknaan, kebernilaian, keberhargaan diri kita. Kepada apa? Kepada prestasi dan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. I am what I achieve. Saya adalah apa yang saya raih dan saya capai di dalam hidup ini. Makin berprestasi saya, makin tinggi yang saya capai. Itulah kebermaknaan diri saya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita itu menjadi orang Kristen yang malas-malasan, tidak perlu punya ambisi untuk berprestasi, bukan saudara. Kalau kita melihat pengajaran Alkitab, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita itu menjadi orang Kristen do the best. Melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Tetapi orang yang do the best, melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, tidak selalu dia itu be the best, saudara. Bayangkan di dalam satu kelas, saudara, 30 orang. Ya. Gurunya bilang, kamu harus juara satu ya, kamu harus juara satu ya. Juara satu ada nggak juara satu bersama, saudara? Nggak ada kan. 30 orang ini juara satu, nggak ada. Yang namanya juara satu itu pasti cuma satu orang. Yang Yesus inginkan adalah untuk kita itu melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Ingat saudara, orang yang punya 2 talenta dan orang yang punya 5 talenta, dua-duanya dipuji oleh Tuhan Yesus. Dua-duanya dianggap sukses di mata Tuhan. Dua-duanya dianggap berhasil oleh Tuhan. Tapi saya tanya, orang yang punya 2 talenta dengan punya 5 talenta, di mata manusia mana yang lebih sukses? Mana yang lebih sukses saudara? Jelas 5. Karena semua manusia itu ukurannya apa? Quantity kan. Berapa banyak rumahnya, berapa banyak mobilnya, berapa banyak asetnya. Tapi cara pandang Tuhan tentang kesuksesan itu berbeda dengan manusia. 2 orang ini sama-sama dipuji oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena yang punya 2 talenta, yang punya 5 talenta, mereka do the best. Orang yang diberi banyak, dituntut banyak. Orang yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Ini prinsip keadilan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, lalu yang berikutnya apa saudara? Seringkali kita ini oleh karena dosa memiliki self-image yang salah saudara. Kita membangun keberhargaan, kebermaknaan diri kita berdasarkan apa kata orang tentang diri kita. I am what others think of me. Saya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang diri saya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita itu tidak perlu peduli dengan apa kata orang. Apalagi orang itu adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang sehari-hari bersama dengan kita, orang yang mengenal kita, orang yang dewasa rohaninya. Saya percaya bahwa Allah seringkali memakai orang lain untuk mengingatkan diri kita. Untuk melihat ada titik-titik buta yang ada pada diri kita, yang kita itu tidak lihat tapi orang lain lihat. Tetapi saudara, kita diingatkan bahwa kebermaknaan diri kita, keberhargaan diri saya bukan ditentukan apa kata orang tentang diri saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan Yesus ketika hidup di dalam dunia ini, saudara, dia pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita ini, saudara, dipanggil untuk menyenangkan semua orang, betul, tidak salah. Selama tindakan menyenangkan orang itu tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak dipanggil untuk menyenangkan orang dengan cara menggadaikan, menurunkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik, saudara, dengan perkataan daripada Rick Warren yang berkata seperti ini. Tuhan Yesus pun semasa hidupnya, dia tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Tuhan Yesus bisa menyenangkan semua orang, dia tidak mungkin mati di salib, dia tidak mungkin mati dengan cara yang sangat hina. Oleh sebab itu keliru sekali jikalau kita melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus lakukan semasa hidupnya, yaitu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Sekali lagi saudara, saudara jangan salah paham dengan saya. Marilah kita menyenangkan semua orang, selama tindakan menyenangkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak perlu terganggu, tidak bisa menyenangkan semua orang, demi kita memelihara kebenaran, prinsip yang kita tidak bisa tawar-tawar di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya saudara, kita melihat bahwa dosa itu adalah sesuatu yang amat serius. Oleh karena apa saudara? Tidak ada seorang pun nabi yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada seorang pun filsuf yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada seorang pun tokoh agama di atas muka bumi ini, sehebat dan sebaik apapun, yang bisa menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup manusia, yaitu dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri, Tuhan pencipta langit dan bumi, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Itu menunjukkan dosa adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus turun ke dalam dunia supaya Dia menyiapkan kenaikan kita ke surga. Yesus Kristus menanggung kesalahan kita supaya kita menerima kebenarannya. Yesus Kristus memikul kelemahan kita supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatannya. Itulah saudara-saudara berita Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saudara, kita itu tidak akan pernah bisa menghargai, menghormati kasih karunia Allah, anugerah keselamatan di dalam Kristus itu. Selama engkau dan saya tidak melihat dosa itu adalah sebagai sesuatu yang sangat serius dan merupakan masalah yang terbesar di dalam hidup manusia. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 Tuhan Yesus berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup kita bukanlah masalah dari sakit menjadi sembuh. Kasih karunia Allah yang terbesar di dalam hidup kita bukanlah bicara masalah dari miskin menjadi kaya. Kasih karunia Allah yang terbesar di dalam hidupmu dan hidupku bukan bicara tentang kita dulu susah, sekarang hidup kita menjadi senang. Kasih karunia Allah yang terbesar di dalam hidupmu dan hidupku bukan bicara tentang terobosan finansial, bukan saudara. Kenapa? Karena semuanya itu sifatnya sementara. Orang yang sakit sembuh, bisa nggak sakit lagi? Bisa. Lazarus yang dulu mati, bangkit, mati juga. Itu artinya apa saudara? Semua yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak menentu, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang fana. Tetapi kasih karunia Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang ayah karena begitu sayangnya kepada anaknya saudara, dia memberikan sebuah rumah yang mewah kepada anaknya. Bisakah itu dikatakan sebuah
pengorbanan dan kasih yang terbesar? Belum, saudara. Betul, kalau ada seorang ayah yang bisa memberikan rumah yang mewah, yang besar kepada anak yang dikasihinya, itu betul bisa dikatakan bentuk kasih, bentuk pengorbanan. Tetapi belum bisa dikatakan kasih dan pengorbanan yang terbesar. Kalau seorang ayah, saudara, bukan hanya dia memberikan rumah kepada anaknya, tetapi memberikan seluruh harta yang dia punya kepada anaknya. Dapatkah itu dikatakan sebagai sebuah kasih dan pengorbanan yang terbesar? Belum, saudara. Kenapa? Karena rumah, mobil, harta itu masih bisa dicari. Betul, ketika dia memberikan itu kepada anaknya, bisa disebut sebagai kasih dan pengorbanan. Tetapi belum puncaknya, belum bisa dikatakan itu sebagai kasih dan pengorbanan yang terbesar. Tetapi kalau seorang ayah berkata kepada anaknya, nah, kamu berada di dalam situasi yang berbahaya. Ayah akan memberikan nyawa ayah untuk menyelamatkan dirimu. Maka itulah bentuk kasih dan pengorbanan yang terbesar. Karena apa, saudara? Karena dia bukan memberikan harta, bukan memberikan rumah yang masih bisa dicari, tetapi dia memberikan nyawanya sendiri. Dan itulah yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu dan hidupku. Dia memberikan nyawanya sendiri. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menjadi kurban penebusan bagi engkau dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam salah satu buku tulisan daripada Philip Yancey, saudara, Philip Yancey berkata seperti ini, apa artinya kasih karunia Allah? The grace of God. Dia berkata seperti ini, kasih karunia artinya tidak ada satupun lagi yang dapat kita lakukan yang akan membuat Allah lebih mengasihi kita atau kurang mengasihi kita. Kasih karunia Allah berarti Allah sudah mengasihi kita sebesar keberadaan Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan untuk menambahkan kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Demikian juga sebaliknya, saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan yang bisa mengurangi kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah dianugerahkan di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara-saudara, kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada pergumulan. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa. Tetapi saudara, kita diingatkan bahwa kita sudah mendapatkan berkat yang terbesar di dalam hidup kita. Yesus Kristus bukan hanya pemberi berkat dalam hidup ini. Yesus Kristus bukan hanya pemberi mujizat di dalam hidup ini. Tetapi Yesus Kristus, diri Yesus Kristus, dialah berkat terbesar dan dialah mujizat terbesar di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, tema yang kita usung di dalam Natal tahun ini. Christmas is Christ. Natal bicara pertama-tama bukan tentang tukar kado, sekalipun itu tradisi yang baik. Natal pertama-tama bukan bicara tentang liburan, sekalipun itu hal yang baik dan perlu. Natal pertama-tama bukan bicara tentang perayaan-perayaan, sekalipun itu baik dan tidak salah. Natal adalah bicara tentang Yesus Kristus. Engkau dan saya bisa puluhan kali, bahkan ratusan kali merayakan Natal seumur hidup kita. Tetapi selama kita belum menjadi manusia yang Tuhan inginkan, perayaan-perayaan Natal kita, tukar kado kita itu tidak akan memberikan makna arti apa-apa dalam hidup kita. Banyak orang-orang di luar sana, saudara, ya, ketika saya pergi ke mall, ya, mereka yang jelas saya tahu ini bukan orang Kristen, ya, dalam rangka menyambut Natal pakai topi Santa Claus dan seterusnya, saudara. Mereka juga terbawa di dalam suasana kemeriahan Natal, sekalipun mereka tidak tahu apa artinya Kristus lahir ke dalam dunia ini. Jangan sampai, saudara, kita hanya disibukkan dengan kemasan, dengan bungkusan luar, tetapi kita kehilangan esensi dari Natal yang sesungguhnya. Apakah kita makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan?
Apakah kita ini makin bertumbuh di dalam buah roh? Apakah kita ini menjadi orang yang makin bertumbuh di dalam kasih jika dibandingkan sekian tahun yang silam? Apakah kita ini menjadi orang yang makin rendah hati di dalam hidup ini? Saudara-saudara, kenapa kita menjadi orang Kristen yang begitu sibuk merayakan Natal, tapi tidak sibuk mengurusi karakter dan hati kita sendiri? Padahal itu yang Tuhan cari. Saya sungguh rindu apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus kepada Nathanael. Inilah orang Kristen inilah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Perkataan itu pun juga Tuhan Yesus ucapkan di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus berkata, inilah orang Kristen yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menyambut Natal tahun ini dengan sikap hati yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah keselamatan yang tidak bisa kami dapatkan dengan usaha kekuatan kami untuk menyenangkan Engkau. Anugerah keselamatan yang tidak bisa kami beli dengan harta kekayaan yang kami punya. Anugerah keselamatan yang tidak mungkin kami miliki hanya dengan kekuatan manusia yang begitu rapuh dan terbatas ini. Tetapi kami bersyukur kepadamu. Di dalam anugerah-Mu yang besar, yang melampaui akal dan pikiran kami, Engkau mau melawat kami, menyapa kami, menjumpai kami, manusia yang berdosa ini. Kami yang dulunya tidak berharga, oleh karena dosa-dosa kami, menjadi pribadi yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya, pemberian yang habis-habisan yang Engkau lakukan untuk menyelesaikan masalah dosa yang menceraikan diri kami dengan diri-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan mengenal satu demi satu diri kami. Sebagaimana Engkau mengenal Nathanael. Mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan dan beban berat di dalam hidup ini. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit yang tidak selalu bisa kami ceritakan dengan banyak orang. Tapi kami cemas, kami takut, kami khawatir. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya pemberi berkat dan pemberi mujizat di dalam hidup kami, tapi Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Engkaulah berkat terbesar dan mujizat terbesar di dalam hidup kami. Karena Engkau telah menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kami, yaitu dosa. Inilah yang menjadi sukacita kami. Inilah yang menjadi pengharapan kami. Penderitaan, sakit penyakit, silih berganti akan kami alami di dalam hidup ini. Tetapi tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kami, yang menceraikan kami dari kasih yang sempurna yang kami alami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.